Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya dibukakan pintu rezeki yang luas. Semoga yang menjawab salam saya diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani. Semoga yang menjawab salam saya diberikan kesempatan untuk berhaji bagi yang mampu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan berupa kesehatan serta kesempatan, sehingga pada pertemuan atau pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan, untuk membahas suatu judul ceramah yang bertemakan kematian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, manusia yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak daripada manusia. Nabi yang telah mengeluarkan kita dari alam gelap gulita sehingga mengantarkan kita semua ke alam yang terang benderang. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema ceramah yang bertemakan kematian. Sebelum kita membahas, saya ingin menyinggung sedikit mengenai orang-orang yang ada 3 tanda atau ada beberapa tanda orang yang sudah tiba masa atau orang yang sakaratul maut. Yang pertama yaitu apabila telapak kaki sudah terasa dingin. Apabila telapak kaki seseorang sudah terasa dingin, keringat sudah mulai turun di sekujur tubuh dengan rasa yang sudah tidak asing lagi, keringat yang rasanya sudah tidak asing lagi, dengan hilang rasa gelinya apabila langit-langit digesekkan dengan lidah. Nah, ada juga beberapa metode mengatasi orang yang masa tiba atau sakaratul maut. Salah satunya yaitu kita kondisikan dengan nafas orang tersebut. Nah, apabila masih sanggup, kita bimbing dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila nafas sudah berada pada batas perut, batas sampai dada, maka kita bimbing dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang terakhir, apabila nafas sudah sangat sempit, sangat tersiksa, dalam istilah Bugis disebut maki nyawa cicak nih. Kita dianjurkan untuk menuntun Allah saja, Allah, Allah, Allah. Baik, lanjut ke tema pertama, tema utama, kematian. Sebagian orang di luar sana menganggap bahwasanya kematian itu merupakan akhir dari semuanya, akhir dari segala kehidupan. Padahal pada hakikatnya kematian itu merupakan sebuah perpindahan dari alam yang fana ini menuju ke alam yang kekal di sisinya. Jadi Allah berfirman dalam Qur'annya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tungkak meki nyawai.
Napirasay manat tumato iasan kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dari ayat ini kita dapat mengatakan bahwasanya yang tua ataupun yang muda tetap akan mengalami mati. Yang kaya ataupun yang miskin. Nah, pemirsa rahimakumullah. Dari ayat ini naperingerai Kak Laurisi di cerita mengingatkan saya pada satu cerita seorang pemuda kaya yang menolak dirinya mati, yang tidak ingin dirinya mati. Baik, langsung saja. Suatu ketika ada seorang pemuda kaya yang berinisiatif untuk mencari sebuah tempat yang sangat jauh, yang sangat sepi daripada tempat yang sepi untuk menghindari yang namanya kematian. Pemuda ini rela menghabiskan seluruh hartanya demi berkeliling ke suatu tempat, ke semua tempat untuk mencari tempat di mana tempat yang paling sepi daripada tempat sepi. Kebetulan pada masa itu, pada waktu itu tibalah ajal pemuda ini, tibalah takdirnya. Allah memerintahkan malaikat, "Wahai malaikat, saya memerintahkan engkau untuk mencabut nyawa pemuda ini di tempat yang paling sepi daripada tempat sepi, di tempat yang jauh daripada pemukiman, di tempat yang gelap daripada tempat yang gelap." Singkat cerita, akhirnya pada hari itu, pada waktu itu, akhirnya pemuda ini juga tidak bisa menghindari takdirnya sendiri, yaitu kematian. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya takdir itu merupakan kematian itu merupakan takdir yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Maupun yang kaya, maupun yang miskin, ataupun yang tua ataupun yang muda. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian ini tidak dapat kita undur-undurkan ataupun maju-majukan. Nah, baik pemirsa rahimakumullah, mungkin cukup sekian ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan-kesalahan maka itu datang dari diri saya pribadi, merupakan makhluk sosial. Baik, cukup sekian. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.